Untuk hari ini, yang kita diskusikan terkait dengan SPSK, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tony, kita mengulas tentang PMK-nya yang mulai berlaku, pada tahun 2020 dan digunakan untuk RKWMN mulai tahun, 2023 ini. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, sesuai dengan arahan Presiden pada rapat kabinet terbatas tanggal 11 November 2019, berupa simplifikasi regulasi peraturan menteri atau kepala badan, kemudian adanya keterbatasan SPSK karena SPSK existing saat ini mencakup, SPSK tanah bangunan gedung kantor, tanah bangunan rumah negara, dan SPSK untuk alat angkut darat bermotor operasional jabatan. Kemudian untuk efisiensi dan efektivitas perencanaan BUMN dan penyempurnaan peraturan terkait SPSK BUMN. Kemudian untuk simplifikasi PMK BUMN sendiri, yaitu penggabungan dari 2 PMK SPSK. Yang pertama, PMK SPSK tanah dan bangunan gedung negara, dan PMK SPSK kendaraan bermotor. Untuk PMK SPSK TB sendiri, yaitu PMK nomor 248 tahun 2011 tentang SPSK BUMN berupa tanah dan atau bangunan, kemudian PMK nomor 7 2016 tentang perubahan atas PMK nomor 248 tahun 2011 tentang SPSK BUMN berupa tanah dan atau bangunan. Kemudian untuk PMK SPSK kendaraan bermotor sendiri pada PMK 76 tahun 2015 tentang SPSK BUMN berupa alat angkut darat motor atau AADB Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Untuk PMK SPSK BUMN sendiri, yang sekarang itu mengatur mengenai SPSK terkait pengadaan BUMN, yaitu untuk pengadaan tanah atau bangunan gedung perkantoran dengan penambahan RKB, ruang kerja bersama, kemudian tanah bangunan rumah negara, tanah bangunan ruang pendidikan, tanah bangunan tempat persidangan, tanah bangunan ruang tahanan, kemudian selain tanah bangunan berupa kendaraan jabatan, dan selain tanah bangunan berupa kendaraan operasional. Untuk sistematikanya sendiri, mungkin saya skip aja nih. Nah, untuk ruang lingkup PMK-nya, untuk pengadaan itu obyeknya ada tanah bangunan gedung perkantoran, tanah bangunan rumah negara, tanah bangunan ruang pendidikan, tanah bangunan tempat persidangan, tanah bangunan ruang tahanan, selain tanah bangunan berupa kendaraan jabatan, dan selain tanah bangunan berupa kendaraan operasional. Sedangkan untuk SPSK-nya untuk pengadaan yaitu ada BUMN berupa tanah bangunan diatur untuk batasan tertinggi luas tanah, luas bangunan, dan jumlah unit bangunan. Untuk SPSK selain tanah bangunannya diatur batasan tertinggi untuk jumlah kebutuhan dan spesifikasinya. Nah, terkait pemeliharaannya, obyeknya berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah atau bangunan. Untuk standarnya pemeliharaan bisa didasarkan pada kebutuhan tiap unit dan mengacu pada SBM masing-masing. Kemudian pemeliharaan untuk kondisi baik dan yang rusak ringan. Pengecualian untuk BUMN dalam status penggunaan sementara, penggunaan dioperasikan pihak lain, dan pemanfaatan itu pemeliharaannya oleh Satker atau pihak ketiga yang menggunakan. Kemudian untuk kuasa pengguna barang yang di luar negeri, standar barangnya memperhatikan pada standar di luar negeri dan ketersediaan anggaran. Kemudian untuk pemberlakuan PMK-nya sendiri,
SBSK dimaksud digunakan untuk penyusunan RKBMN tahun anggaran 2023 pada ketentuan peralihan BMN yang telah ada tetap dapat digunakan oleh kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Kemudian pada PMK 7 2016, Junto PMK 248 2011 dan PMK 76 2015 tetap berlaku untuk penyusunan RKBMN tahun 2022, perubahan RKBMN tahun 2020 dan RKBMN tahun anggaran 2021 dan perubahan RKBMN tahun anggaran 2022. Kemudian hasil penelaahan RKBMN tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 tetap berlaku. Pada ketentuan penutup yaitu pencabutan atas PMK 7 2016 junto PMK 248 tahun 2011 dan PMK 76 2015. PMK ini berlaku pada saat diundangkan. Nah, untuk sistematika lampiran PMK SBSK BMN sendiri, bab 1 ada pengklasifikasian bangunan gedung negara. Yang pertama ada bangunan sederhana dan bangunan tidak sederhana. Kemudian pada bab 2 SBSK tanah dan atau bangunan gedung perkantoran ada pengklasifikasian yaitu klasifikasi bangunan berdasarkan pengguna, kemudian standar ketinggian bangunan, standar kebutuhan unit, standar luas bangunan, standar luas ruang kerja, dan standar luas tanah. Pada bab 3, untuk SBSK tanah dan atau bangunan gedung rumah negara, ada pengklasifikasian bangunan, standar ketinggian bangunan, kemudian standar kebutuhan unit, standar luas bangunan, dan standar luas tanah. Untuk SBSK tanah bangunan gedung pendidikan, ada penambahan pada standar luas ruang pendidikan. Kemudian untuk SBSK tanah bangunan gedung tempat persidangan ditambahkan ada standar luas dan kebutuhan ruang tempat persidangan. Pada bab 4 SBSK tanah dan atau bangunan gedung ruang tahanan ada penambahan standar luas ruang tahanan. Kemudian pada bab 7 SBSK kendaraan jabatan ada standar barang kendaraan jabatan dan standar kebutuhan kendaraan jabatan. Kemudian pada bab 8 SBSK kendaraan operasional sama ada standar barang kendaraan operasional dan standar kebutuhan kendaraan operasional. Nah, untuk klasifikasi bangunan gedung negara pada bangunan sederhana yaitu bangunan dengan spesifikasi teknis sederhana, memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, tidak bertingkat atau memiliki jumlah lantai paling tinggi 2 lantai. Luas lantai keseluruhannya kurang dari 500 meter persegi. Masa penjamin kegagalan bangunannya adalah selama 10 tahun. Untuk SLB tidak diutilisasi sebesar 20% dari LBB. Untuk bangunan tidak sederhana, yaitu bangunan dengan spesifikasi teknis tidak sederhana, memiliki kompleksitas dan teknologi yang tidak sederhana, dan masa penjaminan kegagalannya adalah selama paling singkat 10 tahun. Untuk bangunan tidak sederhana bertingkat rendah, bertingkat paling tinggi 4 lantai, luas lantai keseluruhannya lebih dari 500 meter persegi. Untuk standar luas bangunan tidak diutilisasi sebesar 25% dari luas bangunan bruto. Kemudian untuk bangunan tidak sederhana yang bertingkat tinggi,
yaitu bangunan yang bertingkat lebih dari 4 lantai, memiliki sarana dan prasarana bangunan yang lengkap, untuk standar luas bangunan yang tidak diutilisasi sebesar 30% dari luas bangunan bruto. Kemudian untuk standar barang standar kebutuhan tanah bangunan untuk gedung perkantoran diklasifikasikan menjadi bangunan sesuai penggunanya. Untuk tipe A itu digunakan oleh kantor lembaga negara, tipe B untuk kantor Menko, Menteri Negara, dan LPNK. Kemudian tipe C untuk kantor pejabat setingkat eselon 1, tipe D pejabat setingkat eselon 2, dan tipe E1 untuk kantor pejabat setingkat eselon 3, dan tipe E2 untuk pejabat setingkat eselon 4. Standar ketinggian bangunannya sendiri untuk tipe A dan tipe B maksimal ada 20 lantai. Kemudian tipe C dan tipe D maksimal ada 8 lantai. Untuk tipe E1 maksimal 4 lantai dan tipe E2 maksimal 3 lantai. Sedangkan untuk standar kebutuhan unitnya, untuk tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D tidak dibatasi, sedangkan untuk tipe E1 dan E2, satu bangunan saja untuk setiap unitnya. Kemudian standar luas bangunannya, luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto. Untuk standar luas ruang kerjanya sendiri, untuk ruang pimpinan lembaga negara atau yang setingkat ditentukan pengelolaan. Kemudian untuk ruang menteri atau yang setingkat, standar luas ruang kerjanya 223 meter persegi. Untuk ruang wakil menteri 102 meter persegi. Kemudian ruang pejabat eselon 1A dan yang setingkat seluas 102 meter persegi. Untuk ruang pejabat eselon 1B dan yang setingkat seluas 79 meter persegi. Kemudian ruang pejabat eselon 1A dan yang setingkat luasnya 70 meter persegi. Untuk ruang jabatan eselon 2B dan yang setingkat luasnya 58 meter persegi. Untuk ruang pejabat eselon 3 sebagai kepala kantor dan yang setingkat, standar luasnya 37 meter persegi. Untuk ruang pejabat eselon 3 yang bukan sebagai kepala kantor atau yang setingkat, luasnya standarnya 21 meter persegi. Untuk ruang pejabat eselon 4 sebagai kepala kantor dan yang setingkat, luasnya standar untuk standar luasnya 31 meter persegi, sedangkan untuk pejabat eselon 4 yang bukan kepala kantor atau yang setingkat, standar luasnya 11 meter persegi. Kemudian untuk ruang pejabat fungsional golongan 4, standar luasnya ada 17 meter persegi. Kemudian ruang pejabat eselon 5 atau pejabat fungsional golongan 3 ke bawah, luasnya 11 meter persegi. Untuk ruang pelaksana standar luasnya masing-masing pelaksana itu 5 meter persegi. Dan ada ruang penunjang. Untuk standar luas tanahnya 5 kali dari luas lantai dasar bangunan dibagi dengan KDB atau koefisien dasar bangunan yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RT RW. Selanjutnya untuk SBSK tanah bangunan untuk bangunan gedung rumah negara, untuk
Tipe khusus yaitu rumah negara, pimpinan lembaga negara, menteri, pimpinan lembaga pemerintahan kementerian, atau yang setingkat. Untuk rumah negara tipe A, itu digunakan oleh pejabat setingkat eselon 1, tipe B, pejabat setingkat eselon 2, untuk tipe C digunakan oleh pejabat setingkat eselon 3, tipe D digunakan oleh pejabat setingkat eselon 4, dan tipe E digunakan oleh pejabat atau dihuni oleh pejabat setingkat eselon 5. Untuk standar ketinggian bangunannya sendiri, untuk rumah negara tipe khusus, tipe A, tipe B, paling tinggi 2 lantai, sedangkan untuk rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E adalah 1 lantai. Untuk standar kebutuhan unitnya berdasarkan pembahasan bersama antara pengguna barang atau kuasa pengguna barang bersangkutan dengan instansi atau unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan. Untuk standar luas bangunan rumah negara sendiri, untuk tipe khusus itu standarnya 400 meter persegi. Untuk tipe A meter persegi, tipe B 120 meter persegi, kemudian tipe C itu standar luasnya 70 meter persegi, kemudian tipe D ada 50 meter persegi, dan tipe E 36 meter persegi. Untuk standar luas tanahnya, untuk rumah negara tipe khusus, standar luas tanahnya 1000 meter persegi, tipe A 600 meter persegi, tipe B 350 meter persegi, tipe C 200 meter persegi, tipe D 120 meter persegi, dan tipe E luas tanah standarnya 100 meter persegi. Untuk SBSK bangunan gedung pendidikan diklasifikasikan berdasarkan penggunanya. Untuk bangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar, ada jenjang pendidikan menengah pertama, jenjang pendidikan menengah atas, dan menengah kejuruan. Untuk standar ketinggian bangunan pendidikan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan, bangunan gedung negara, dan atau di bidang pendidikan, dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang rencana tata ruang wilayah. Untuk standar kebutuhan unitnya tidak dibatasi sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan. Untuk standar luas bangunannya, luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto. Untuk standar luas ruang kerja pendidikan, acuannya untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas bangunan neto gedung pendidikan. Sedangkan untuk standar luas tanahnya, 5 kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan KDB yang berlaku di daerah setempat dan tetap memperhatikan RT RW. Untuk SBSK bangunan gedung persidangan diklasifikasikan menjadi bangunan tempat persidangan peradilan umum, bangunan persidangan peradilan agama, bangunan persidangan mahkamah syariah, bangunan persidangan peradilan militer, dan bangunan persidangan peradilan tata usaha negara. Untuk standar ketinggian bangunannya sama dengan pendidikan tadi, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pembangunan bangunan gedung negara dan atau di bidang peradilan, dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang RT RW-nya. Untuk standar kebutuhan unitnya tidak dibatasi juga sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan.
Untuk standar luas bangunannya, luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto. Untuk standar luas dan kebutuhan ruang tempat persidangan, yaitu standar luas ruang tempat persidangan, standar kebutuhan ruang, dan jumlah maksimum ruang pada bangunan tempat persidangan. Untuk standar luas tanahnya sendiri 5 kali luas lantai dasar bangunan dibagi dengan KDB yang berlaku di daerah setempat dengan tetap memperhatikan RT RW. Selanjutnya untuk SBSK bangunan gedung ruang tahanan diklasifikasikan menjadi rumah tahanan negara atau rutan, meliputi rutan kelas 1 dan rutan kelas 2, kemudian lapas, meliputi lapas kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kemudian lembaga penempatan anak sementara atau LPAS, dan lembaga pembinaan khusus anak atau disingkat LPKA. Untuk standar ketinggian bangunannya sama, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan atau di bidang pemasyarakatan dengan memperhatikan peraturan daerah setempat tentang RT RW. Untuk standar kebutuhan unitnya tidak dibatasi juga sepanjang memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan. Untuk standar luas bangunannya, sama, luas bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto, kemudian standar luas ruang tahanannya, acuan maksimum untuk menentukan jumlah luas keseluruhan ruangan yang akan menjadi luas bangunan neto ruang tahanan. Standar luas tanahnya 5 kali luas lantai dasar dengan dibagi KDB yang berlaku di daerah setempat. Nah, ini untuk SBSK kendaraan jabatan. Yang pertama untuk kendaraan jabatan pada kualifikasi A. Kualifikasi A ini diperuntukkan bagi jabatan menteri dan yang setingkat. Maksimum 2 unit. Pilihan jenisnya ada sedan dan atau SUV atau MPV. Dengan spesifikasinya untuk sedan 3.500 cc 6 silinder, untuk SUV atau MPV 3.500 cc 6 silinder. Kemudian untuk wakil menteri jumlah maksimumnya 1 unit saja dengan pilihan jenisnya sedan atau SUV atau MPV. Kemudian untuk kualifikasi B, jumlah maksimumnya 1 unit dengan pilihan jenisnya sedan atau SUV digunakan untuk tingkat jabatan eselon 1A atau yang setingkat dengan spesifikasi untuk sedan 2.500 cc 4 silinder, SUV 3.000 cc 6 silinder. Kemudian untuk kualifikasi C, maksimal 1 unit digunakan oleh eselon 1B dengan pilihan jenisnya sedan atau SUV. Kualifikasi C, untuk sedannya spesifikasinya 2.000 cc 4 silinder, 2.500 cc 4 silinder. Kemudian untuk kualifikasi D, maksimal 1 unit dengan pilihan jenisnya SUV digunakan oleh eselon 2A dan yang setingkat dengan spesifikasinya SUV 2.500 cc 4 silinder. Kemudian untuk kendaraan jabatan kualifikasi E, pilihan jenisnya SUV, maksimal 1 unit digunakan oleh eselon 2B atau yang setingkat dengan spesifikasi SUV 2.000 cc 4 silinder.
Kemudian untuk kualifikasi F, pilihan jenisnya MPV saja, maksimum 1 unit digunakan oleh eselon 3 dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai kepala kantor. Untuk kualifikasi F pada jenis MPV, spesifikasinya 2000 cc bensin atau 2500 cc diesel 4 silinder. Untuk kualifikasi G, digunakan oleh eselon 4 dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 kabupaten atau kota dan digunakan oleh eselon 4 dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 kabupaten atau kota. Jumlah maksimalnya 1 unit, pilihan jenisnya ada MPV dan sepeda motor. Untuk spesifikasinya MPV 1500 cc 4 silinder, untuk motor 225 cc 1 silinder. Untuk kendaraan operasional, standarnya mobil MPV 1500 cc 4 silinder dan sepeda motor 225 cc 1 silinder. Untuk kendaraan operasional dapat berasal dari kendaraan jabatan yang ditetapkan untuk dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut. Jenis dan spesifikasi kendaraan jabatan meliputi kendaraan roda 4 SUV maksimal 2500 cc, kendaraan roda 4 MPV maksimum 2500 cc atau kendaraan roda 2. Kendaraan tersebut, kendaraan jabatan telah berumur 5 tahun sejak tanggal perolehan dan jumlah kendaraan operasional tidak melebihi standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf B. Kemudian untuk standar kebutuhannya, setingkat eselon 1 atau kantor pusat, mobilnya sesuai dengan jumlah jabatan. Untuk eselon 3, kendaraan operasional roda 4 untuk menyelenggarakan kesekretariatan di masing-masing unit eselon 2. Kemudian sepeda motor sesuai dengan jumlah jabatan eselon 3. Untuk setingkat eselon 2 atau kanwil atau kantor pelayanan, mobilnya sesuai dengan jumlah jabatan eselon 3 ditambah 1 unit penyelenggaraan kesekretariatan. Untuk sepeda motornya sesuai dengan jumlah jabatan eselon 3. Untuk setingkat eselon 3 atau kantor pelayanan, jumlah mobil 50% dari jumlah jabatan eselon 4. Untuk sepeda motor sesuai dengan jumlah jabatan eselon 4. Untuk setingkat eselon 4 atau kantor pelayanan, untuk standar kebutuhan mobil tidak ada. Untuk sepeda motornya sesuai dengan jumlah jabatan eselon 4 dan ditambah jumlah jabatan eselon 5 jika ada. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan.